Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rohili SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP IT Bina Insan Cendekia, Kecamatan Tampuran, Kabupaten Karawang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1 pada LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa PPG 245060127. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP IT Bina Insan Cendekia. Praktek pembelajaran yang saya laksanakan yaitu di kelas 7 dengan materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, pokok bahasan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Berikut video pembelajarannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kalau kalian semua baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang nggak hadir hari ini? Oke, untuk memastikan Bapak akan absen terlebih dahulu satu persatu ya. Cinta Devita Sari, Citra Kirana, sakit kenapa? Demam. Oke, semoga Citra Kirana cepat sehat kembali. Devia Susana ada? Dimas Ahmad Ramadan. Oke, sudah siap kita belajar pada hari ini? Siap. Oke, istilahnya gini, sebelum memulai pembelajaran biasanya kan supaya kalian termotivasi. Nah, jadi banyak di luar sana ya yang tidak punya kesempatan seperti kita, seperti kalian ini bisa belajar, bisa bersekolah ya. Jadi itu harus menjadi motivasi kalian agar apa? Agar semangat terus belajar dan semangat mencari ilmunya. Oke, di pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang Quran surat An-Nisa. Quran surah An-Nisa ayat 59. menerangkan bahwa tata cara membaca Quran itu harus tartil. Tartil itu apa? Ya, silakan Pina. Warattilil Qur'ana tartilan. Ya, membaca Quran itu harus tartil. Tartil yaitu Membaca Al-Quran dengan hukum tajwidnya. membaca Al-Quran dengan hukum Tajwidnya. Mana kaidahnya? wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimun malam wa yujabi bil qur'ana aslimun Wal ahdu bi tajwidi hakun lazimun malam yujawidil Qur'ana aslimun. Itu kaidah hukum membaca Al-Quran wajib menggunakan tajwid. Oke. Nah, itu pertemuan minggu kemarin. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang meneladani nama dan sifat Allah
untuk kebaikan hidup. Sebelum kita membahas tentang materi pertemuan hari ini, coba ceritakan pemahaman kalian mengapa penting memahami Asmaul Husna. Saya tahu Pak, Ya, silakan Rajib. Kenapa? Coba ceritakan. karena gini Pak, memahami Asmaul Husna bisa membantu kita lebih dekat dengan Allah dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Dengan mengetahui sifat-sifat Allah, kita bisa menghargai kebesarannya dan lebih yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Rajib. Oke, dari pemaparan Rajib berarti ada dua kategori. Yang pertama yang belum memahami, yang kedua yang sudah memahami tentang pentingnya memahami atau pemahaman tentang Asmaul Husna. Sebelum lanjut ke pembelajaran tentang Asmaul Husna, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran pertama yaitu memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Kemudian yang kedua, menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti menjadi pendengar yang baik dan visioner. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, ini tujuan pembelajaran. Nah, Bapak akan membagikan LKPD ini sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat. Baik anak-anak, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Kemudian ada berapa Asmaul Husna? Nah, pada pertemuan ini Bapak akan membahas tentang 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna Al-Alim? Yang maha mengetahui. Oh, Al-Alim itu yang maha mengetahui. Al-Khabir, ya, yang maha mengetahui secara dalam atau teliti. Oke, kemudian As-Sami, Saya tahu Pak, ya, yang maha mendengar. yang maha mendengar. Kemudian yang terakhir Al-Basir, ya, siapa? Amin. Yang maha melihat. Nah, pada pembahasan pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna. Pengertian Al-Alim. Al-Alim berarti yang maha mengetahui. Nama ini mencerminkan sifat Allah yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan meliputi segala sesuatu. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang ataupun keadaan. Yang tidak terbatas oleh ruang waktu atau keadaan. Dari Al-Quran, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu, di mana yang sudah tertera dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ankabut ayat 62. Kemudian pengertian Asmaul Husna As-Sami. As-Sami berarti yang maha mendengar. Nama ini menunjukkan bahwa Allah mendengar segala sesuatu yang diucapkan atau yang tersembunyi dalam hati makhluknya tanpa batasan atau hambatan, sesuai dengan yang tertera dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian yang tertera di dalam Quran Surah Al-Muzadalah ayat 1, yang artinya dan Allah
maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, sifat as-sami Allah yang Allah miliki itu apa? Menunjukkan bahwa Allah mendengar segala sesuatu. Seandainya kita ini bergumam di dalam hati, kalau kita sebagai manusia tidak akan mendengar, tapi yakin bahwa Allah akan mendengar semua keluh kesah kita. Kemudian pengertian Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir berarti yang maha melihat. Nama ini mencerminkan sifat Allah yang melihat segala sesuatu dengan jelas dan lengkap. Tidak ada yang terlewat dari penglihatannya, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Sebagaimana tertera di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Dan tertera juga di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 18 yang artinya dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Oke, ini ada quotes nih buat pembelajaran hari ini. Jangan hanya belajar untuk melewati ujian, belajarlah untuk memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi belajar itu jangan ketika ujian saja. Ini mau ujian baru belajar, mau ulangan baru belajar. Padahal setiap hari itu belajar di masyarakat itu belajar, di rumah itu belajar. Jadi jangan hanya belajar untuk melewati ujian, karena ujian di dunia ini terus menerus akan datang kepada kita. Jadi teruslah belajar, gitu ya. Oke, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan atau semua sudah paham? Semua sudah paham? Baiklah, kalau gitu silakan dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya ya sesuai dengan LK yang sudah dibagikan tadi. Kemudian setelah selesai mengerjakan diskusi, seterusnya adalah mempresentasikan dari tiap-tiap kelompok. Nanti yang mewakili saja ya. Siap ya? Silakan Bapak kasih waktu untuk mengerjakan LK-nya. Silakan. Sudah selesai, silakan nanti perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Kelompok 1 siap-siap. Kelompok 1 siap-siap untuk menampilkan hasil mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pemahaman tentang Asmaul Husna Al-Alim yang berarti yang maha mengetahui dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara sebagai berikut: meningkatkan masalah belajar dan pengetahuan, menyadari bahwa Allah adalah maha mengetahui. Yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1, presentasinya sangat bagus. Silakan untuk kelompok 2. Terima kasih Pak. Terima kasih hasil diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat kompleks dan lengkap. Untuk selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 3. Ini sangat bagus.
bagus dan lengkap presentasi dari kelompok 3. Hasil diskusinya luar biasa. Kemudian kelompok lahir, kelompok 4. Silakan siapa yang mempresentasikan? Saya Pak. Ya, silakan Haji untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Asmaul Husna Al-Basir. Pemahaman tentang Asmaul Husna Al-Basir yang berarti yang mengikat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara-cara yang mempermudah kesadaran bahwa Allah. Terima kasih kelompok 4 yang sudah memaparkan presentasinya. Nah, dari pemaparan tiap-tiap kelompok nanti tolong dicatat oleh masing-masing kelompok nanti apa yang menjadi poin-poin penting setiap kelompok. Jadi kelompok 1 boleh mencatat dapat poin penting dari kelompok 3 misalnya, dan kelompok 2 mencatat dari kelompok 4. Itu silakan dicatat, dan begitu sebaliknya. Ya, jadi boleh bertukar informasi ya dari setiap masing-masing kelompok. Oke, akhirnya kita tiba di penghujung kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, Bapak ingin tahu nih kesimpulan dari pembelajaran hari ini tuh seperti apa? Silakan, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini seperti apa? Saya tahu, Pak. Ya, silakan Delia untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil mengenai nama-nama Allah seperti Al-Alim, Al-Kabir, Al-Sami, dan Al-Basir mengajarkan kita tentang kehadiran dan pengawasan Allah yang menyeluruh serta mendalam. Ini juga membantu kita untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengannya, bersikap bertanggung jawab, dan memiliki keyakinan yang lebih kuat dalam setiap aspek hidup. Oke, jadi kesimpulan dari apa yang tadi disampaikan dia adalah bagaimana kita menumbuhkan kejujuran di dalam diri, ketelitian dan kedisiplinan. Karena apa? Karena seyogianya Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Kemudian sebelum Bapak tutup nih, Bapak ingin refleksi, Bapak ingin mendengar refleksi dari kalian. Yang pertama, bagaimana pembelajaran pertemuan hari ini? Apakah bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Kemudian pada pembelajaran hari ini kalian merasa senang nggak? Kalian merasa senang karena memiliki atau menambah ilmu dan pengetahuan kalian. Oke, terima kasih atas refleksinya. Sebelum pembelajaran ditutup, Bapak ingin menyampaikan informasi terkait pertemuan yang akan datang. Di mana pertemuan yang akan datang, kalian kelompoknya akan tetap, dan apa saja yang akan kalian bawa nanti di pertemuan yang akan datang. Karena di pertemuan yang akan datang di minggu depan itu kita akan membuat poster tentang nama-nama kita akan membuat poster gitu ya. Jadi tolong disiapkan apa saja yang harus disiapkan. Yang pertama, kalian harus menyiapkan spidol, kemudian karton, lemnya dan lain sebagainya yang dibuat untuk membuat poster. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kalian pulang, karena kita sama-sama mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini yang terbaca adalah Alhamdulillah. Silakan dipimpin oleh
Saya tutup